kabar saudara? Salam sehat untuk kita semua. Akhirnya kita sampai di pembelajaran submateri terakhir pada materi pokok 2 yaitu rekomendasi. Tahapan ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai pedoman yang ada. Pengolahan data di sini adalah bagaimana melakukan manajemen data yang telah dikumpulkan pada pokok bahasan sebelumnya melalui proses perekaman data, validasi data, transformasi data, visualisasi data dan pengolahan data sesuai tujuan analisis data. Analisis data dilakukan secara sederhana atau deskriptif dan kompleks atau analitik. Untuk di level puskesmas, dilakukan menurut variabel waktu, tempat dan orang serta faktor risiko penyakit campak dan rubella. Mengapa perlu dilakukan analisis data surveillance campak? Hal ini dilakukan untuk 1. Mengevaluasi kinerja program surveillance dan imunisasi. 2. Memantau kemajuan dalam eliminasi campak. Rekomendasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Berbasis fakta. 2. Spesifik. 3. Dapat dilaksanakan. 4. Cost efektif. 5. Bisa diterima. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan rekomendasi data kasus campak dan rubella. Submateri pokok 2. Berikut ini adalah submateri pokok 2. A. Pengolahan data. B. Analisis data. C. Rekomendasi. Materi ini sangat menarik bila kita pelajari secara lebih intens. Jadi tetaplah semangat untuk memulai pembelajaran ini. Yuk, kita mulai tahap demi tahap pembelajaran tentang rekomendasi pada materi pokok 2. Tetap semangat. Rekomendasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rekomendasi. 1. Merekomendasikan sesuatu yang telah dibahas atau bukan yang tidak dibahas. 2. Merekomendasikan sesuatu yang mungkin dapat dikerjakan atau bukan yang tidak mungkin bisa dikerjakan. 3. Merekomendasikan yang spesifik atau SMART. 4. Tetap menghargai pandangan dari pimpinan atau tidak memojokkan dalam membahas masalah, berikan solusi. 5. Memahami bahwa rekomendasi yang diberikan berimplikasi pada alokasi sumber daya. 6. Prinsip memberikan rekomendasi. A. Berbasis fakta. B. Spesifik. C. Dapat dilaksanakan. D. Cost efektif. E. Bisa diterima. Rekomendasi diberikan untuk jangka pendek, mencegah terjadinya penularan kasus termasuk mencegah terjadinya KLB. Misal segera menutup ke populasi rentan dengan melakukan imunisasi kejar, melaksanakan imunisasi massal. Jangka panjang, memperbaiki imunisasi rutin, memperbaiki surveillance, memperbaiki rantai dingin dan sebagainya, mencegah terjadinya masalah yang sama di masa datang, bertindak secara cepat, efisien dan efektif untuk segera mewujudkan eliminasi campak dan rubella. A. Rekomendasi berbasis fakta. Rekomendasi yang diajukan harus fokus kepada hal-hal yang ditemukan dari hasil-hasil investigasi. Misal, lakukan imunisasi massal pada anak usia kurang dari 5 tahun. Lakukan imunisasi kejar pada anak usia 5-9 tahun. Meninjau kembali jadwal posyandu yang disesuaikan dengan aktivitas masyarakat. Pisahkan atau sajikan secara terpisah rekomendasi yang bersifat umum yang tidak berasal dari hasil investigasi saudara. Peningkatan peran serta masyarakat. Petugas pelaksana program imunisasi harus mempunyai komitmen yang tinggi. Mengaktifkan kegiatan My Village, My Home. B. Contoh rekomendasi yang spesifik. Fokus, jumlahnya sedikit dan urutkan berdasarkan prioritas. Deskripsikan tindakan yang harus dilakukan. Gunakan kata kerja. Hindari kata sebaiknya atau should. Hindari kalimat pasif. Rekomendasi mencakup apa, siapa,
kapan, di mana, dan bagaimana. C. Contoh rekomendasi yang feasible. Hindari segera bangun posyandu yang baru untuk pelayanan imunisasi. Segera membangun atau memperbaiki PLN agar listrik tidak mati. Sebaiknya memanfaatkan rumah penduduk, kader, tokoh masyarakat untuk kegiatan posyandu. Mengadakan genset untuk mengatasi listrik yang sering padam. Memperbaiki cold chain yang rusak. D. Rekomendasi yang cost effectiveness. Cost effectiveness atau analisis efektivitas biaya adalah metode manajemen untuk menilai efektivitas suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai biaya dengan outcome yang dihasilkan. Mengukur biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan efek yang dihasilkan, seperti beban yang cukup besar atau intervensi yang efektif. Akal sehat dapat digunakan jika tidak ada dokumen kuantitatif, misalnya status gizi atau keadaan sosial ekonomi. E. Contoh rekomendasi yang bisa diterima. Rekomendasi harus bisa diterima oleh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan secara politis, secara budaya, secara sosial. Diskusikan draftnya dengan pemangku kepentingan, meningkatkan penerimaan atau dukungan, membuat rasa memiliki. Luar biasa. Nah, betul kan? Pada pokok materi 2 ini saudara banyak mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Saudara dapat belajar banyak tentang bagaimana pengolahan data, analisis data, dan rekomendasi. Selamat saudara telah menyelesaikan modul mata pelatihan inti analisis data dan informasi surveillance campak dan rubella. Sampai jumpa.